warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Suwarto atas nama rombongan dari Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Hari ini satu mobil, yaitu jumlah 16 orang. Yang saya tanyakan Ustadz, ya pertama-tama saya bersyukur datang pada bermalam di gedung MTA ini gratis, sampai sarapan pagi gratis, alhamdulillah. Gratis? Ya. Gratis semua. Yang saya tanyakan Ustadz, ini atas nama rombongan, mengatakan apa artinya kiai dan apa perbedaan antara kiai manusia dan kiai-kiai yang ada di almari gedung MTA. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang yang kami tanyakan Ustadz adalah terdapat dalam hadis dari riwayat Abu Hurairah bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, Allah menjadikan rahmat atau kasih sayangnya dalam 100 bagian. 99 bagian tetap berada di sisi Allah. Dan hanya satu bagian rahmat Allah itu diturunkan di bumi ini untuk semua makhluk. Dari satu bagian rahmat itulah untuk seluruh makhluk saling kasih sayang. Hingga kuda mengangkat kakinya dari anaknya, takut ia menginjaknya. Sahih Bukhari 5654. Yang kami tanyakan Ustadz, yang 99 rahmat itu masih ada di sisi Allah, akan diberikan kepada siapa dan di alam yang mana? Apakah kita boleh berdoa kepada Allah sehingga 99 rahmat itulah diberikan kepada majelis hari ini yang datang di MTA ini dan seterusnya? Dan saya gandeng, umur saya itu sudah kepala 7, ini saya butuh sekali rahmat Allah, minta dijelaskan. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berani menjawab pertanyaan yang pertama karena saya juga tidak tahu perbedaannya ada di mana. Itu jelas beda. Itu wilayah yang ada di saudara-saudara kita. Kita tidak mencampuri itu. Ya, kenapa? Karena kita tidak paham sampai dalam-dalamnya. Itu saudara-saudara kita yang paham. Kenapa? Beliau-beliau, orang-orang alim yang ada di komunitas itu disebut kiai. Itu tentu ada khalfiyahnya, ada maknanya. Nah, saya tidak tahu makna itu. Itu kan sudah konsensus saudara-saudara kita, kesepakatan saudara-saudara kita. Sama, kenapa di MTA ini disebut Al-Ustadz. Nah, kalau untuk menjelaskan itu bisa kita. Kenapa? Karena tidak hanya tahu kulitnya, sampai dalamnya kita tahu. Maka keluarga besar MTA tidak usah ikut campur dengan komunitas lain. Begitu pula sebaliknya, komunitas muslim lain dilarang keras intervensi, ikut campur masalah internal majelis tafsir Al-Quran. Nah, saya tidak tahu, tapi memang kalau dulu panjenengan kemutan Gus Akom itu pernah di sini toh. Beliau menjelaskan. Ini menurut beliau loh ya. Masih ingat gak penjelasannya? Kalau Kiai Keris itu tulisannya pakai Z, Kiai. Tapi menurut beliau Gus Akom ini, kalau Kiai yang dimaksud itu pakai I, K-I-A-I.
Itu ada singkatannya menurut beliau. Nah, singkatannya apa itu yang saya lupa. Penjelasannya dari beliau itu yang saya lupa. Ya. Kalau secara sederhana, kiai itu orang yang dianggap alim, orang yang dianggap berilmu di komunitas saudara-saudara kita. Tentu beda dengan apa yang ada di lemari kita. Jelas beda. Lah perbedaannya dulu sudah dijelaskan Gus Akom itu. Nah, singkatan itulah yang saya lupa. Coba nanti saya lihat kembali itu. Perbedaannya apa? Coba nanti kami tanyakan pada saudara-saudara kita. Nanti akan kami tanyakan perbedaannya apa. Tentu jelas beda, tidak sama. Dan husnudon kita yang namanya kiai itu alim. Alim. Orang alim itu tentu paham agama Allah dan mengamalkan agama Allah. Itu orang yang alim. Tandanya alim itu dia paham agama Allah dan mengamalkan agama Allah. Dan ini terbuka untuk kita semua untuk menjadi orang yang alim. Seorang alim tidak harus pakai sorban, tidak harus pakai gamis, tidak harus pakai baju koko dan lain sebagainya. Ya. Seorang alim selama dia ngaji, paham ayat-ayat Allah, paham aturan Rasulullah, kemudian mengamalkan apa yang dipaham dalam kehidupan nyata, itulah orang yang alim. Ukhdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlik. Jadilah kalian orang yang alim. Untuk bisa menjadi alim itu tidak ujuk-ujuk, tapi ada prosesnya. Prosesnya harus menjadi muta'alim dulu, pembelajar, yaitu ngaji dulu. Orang ngaji itu tidak bisa langsung ujuk-ujuk begitu. Dia harus suka mendengarkan dulu ayat-ayat Allah diterangkan, hadis-hadis Nabi dijelaskan. Untuk mau mendengarkan harus punya modal dasar, yaitu rasa cinta dulu. Orang yang tidak cinta, tidak suka, sulit untuk mendengar. Dia maunya hanya didengar, tidak mau mendengar. Tanpa modal cinta, sulit untuk mendengarkan orang lain. Nah, jangan jadi, ini proses tadriji. Mau jadi seorang alim itu cinta dulu ketika terhadap Quran dan Sunnah, cinta dulu. Dari kecintaan itulah kemudian mau mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi diterang-terangkan, dijelas-jelaskan. Ketika mendengarkan itu dia akan meningkat, berarti dia seorang pembelajar, seorang yang ngaji, menuntut ilmu. Kemudian setelah menuntut ilmu, dia menjadi paham, dia tahu, dia amalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadilah dia seorang yang alim. Orang yang alim itu kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya orang-orang alim saja yang betul-betul takut ketika melanggar aturan Allah. Kalau ada orang yang dianggap alim, apapun namanya, di komunitas masing-masing, tetapi kalau memerintahkan kemaksiatan, yaitu bukan alim, hanya statusnya saja yang dianggap alim oleh masyarakatnya. Alim tidaknya seseorang termasuk kita ini dilihat dari hati kita dan perbuatan kita. Kalau kita menyeru kepada kemaksiatan, meski kita dipanggil ustadz dan lain sebagainya, ya tidak alim.
tidak alim. Kan di akhir zaman kita diwanti-wanti oleh Nabi kita, banyak ulama-ulama su, orang alim tetapi su, paham agama tetapi su. Cirinya bagaimana? Minhum kharajatil fitnah, dari lesan-lesan mereka keluar fitnah, keluar madarat pada orang lain. Setelah ditelusuri fitnah itu dari mana, ternyata ilaihim ta'ud, ternyata sumber fitnah itu berasal dari orang yang dianggap alim oleh masyarakatnya. Itu ciri ulama su, orang alim yang paham agama tetapi tidak mau mengamalkan agama. Kalau orang alim tenan, dia paham bahwa fitnah itu dosa, kalau tidak bertobat sudah disiapkan oleh Allah neraka jahanam, neraka yang membakar. Ya, dia paham betul fitnah itu dosa. Kalau dia alim, tentu dia tidak akan keluarkan fitnah untuk saudaranya. Tetapi kalau sampai itu keluar fitnah dari lesannya, setelah ditelusuri ternyata fitnah itu dari si fulan yang dianggap alim oleh masyarakatnya, maka itu salah satu ciri ulama su yang Nabi sebutkan. Hati-hati, kita bisa masuk ke situ. Kita sudah ngaji, insya Allah paham hasil pengajian, paham agama. Tetapi kalau kita tidak mengamalkan hasil kaji, dari lesan kita masih keluar perkataan fitnah, caci maki, dan lain sebagainya, bisa masuk kita tersebut menjadi seorang alim yang su. Ya, maka hati-hati. Baik, pertanyaan kedua. Yang 99 yang masih dipegang oleh Allah, disimpan oleh Allah, bolehkah kita minta untuk diturunkan ke majelis tafsir Al-Quran ini? Tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena yang 99 nanti akan Allah berikan besok di akhirat, di surganya Allah. U'iddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kalau menginginkan 99 itu, maka wasari'u, surah tasarru'u, cepat, bersegeralah, jangan ditunda lagi. Bersegera menuju ampunan Tuhanmu, yaitu tobat pada Allah dari dosa-dosa, dari segala bentuk kemaksiatan. Dan bersegera, jangan ditunda lagi untuk menuju surganya Allah, dalam arti mendahulukan kepentingan akhirat kita daripada kepentingan dunia kita. Kalau kita mendambakan yang 99 tadi. Kenapa? Karena itu hanya akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Yang diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya itu hanya hambanya yang bertakwa. Ciri hamba Allah yang bertakwa itu bersegera bertobat pada Allah, bersegera meninggalkan kemaksiatan, tidak menunda-nunda kebaikan. Itu salah satu ciri hamba Allah yang sedang berusaha menuju ketakwaan kepada Allah untuk mendapatkan yang 99 tadi. Maka sifat kenikmatan surgawi betul sekali, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata manusia ketika di dunia. Kenikmatan surgawi tidak pernah terdengar oleh telinga manusia ketika di dunia. Kita mendengar penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran, tetapi tidak bisa kita gambarkan 100%. Yang ada semaksimalnya, Quran menggambarkan kenikmatan demi kenikmatan yang kita sendiri
di dunia sebetulnya sudah mengetahui, namun ternyata kenikmatan surgawi itu melebihi daripada apa yang ada di dunia. Contoh, dalam Quran disebutkan buah delima, kurma. Kita tahu delima dan kurma, tetapi delima kurma di surga tidak sama dengan yang di dunia. Delima kurma di surga, buah di surga yang disebut oleh Al-Quran itu punya miliaran rasa. Punya miliaran rasa. Kita tahu sungai. Di dunia ini kita tahu sungai. Kenapa itu dulu disebutkan sungai-sungai? Karena kering kerontang di sana. Masyarakat yang pertama disapa oleh Al-Quran itu hidup di tanah yang tandus. Maka disebutkan sungai-sungai. Nah, kita yang di Indonesia ini banyak sungai, jangan lantas berpikir, alah tiba emong kali no neng surga. Kalau bayangan kita sungai yang ada di dunia ini, ya kita nggak kepengen no. Alah kali wis kecing kok wi. Banyak emas mengambang di situ. Emasnya manusia. Ya, kita tidak kepingin. Maksudnya itu diberikan gambaran oleh Allah bahwasanya mata air di surga itu sangat jernih sekali, menyejukkan sekali. Bahkan diberikan iming-iming khomer yang tidak memusingkan dan tidak memabukkan. Kenapa? Karena ketika Islam pertama kali datang, masyarakat awal yang disapa itu gemar minum khamar. Maka diiming-imingi oleh Allah, kalau kamu minum khamar dunia, kamu mabuk, kamu pusing, sempoyongan, mutah-mutah rakaruan. Tapi nanti kalau kamu mau bersabar, tinggalkan khamar dunia ini, kamu akan mendapatkan khamar di surga. Laknya dari kasturi, airnya campurannya dari mata air surga, tasnim. Punya sifat la yusadda'una fiyya wala yunzafun, tidak memusingkan, tidak memabukkan. Sehingga orang-orang tertarik pada waktu itu. Maka khamar di surga tidak sama dengan di dunia. Mala ainun ra'at. Kita hanya mendengar keterangan, kita tahu oh di sana ada khamar, tapi tidak bisa membayangkan 100%. Kalau di dunia bisa kita bayangkan 100%, kita tidak kepingin dengan khamar surga. Kan begitu. Yang satu saja Allah turunkan ke muka bumi ini, sejak pertama diperebutkan oleh semua makhluk Allah. Yang satu ini loh, tidak hanya manusia saja yang memperebutkan, seluruh makhluk Allah ikut rebutan. Meski hanya satu, ibaratnya kalau di persentase, hanya 1% yang Allah turunkan diperebutkan oleh semua makhluk Allah, itu pun kita masih merasakan kenikmatan yang luar biasa. Banyak manusia berlaku tamak, rakus, culas, curang, licik untuk memperebutkan bagiannya. Padahal bukan 1% itu tidak dimiliki sendiri, mungkin bagiannya hanya 0,0000000 sekian. Tapi itu sudah menyebabkan dirinya jauh dari petunjuk Allah. Untuk mendapatkan bagian dunianya, dia rela dan tega menempuh jalan haram dengan korupsi, dengan menipu, dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau yang 1% diperebutkan oleh semua makhluk Allah saja, kita kepingin ikut melu rebutan juga dan tidak mau ketinggalan, bersegera ikut rebutan yang 1% bagian dunia ini direbutkan oleh semua makhluk Allah. Kita tidak mau ketinggalan. Masa kita mau tertinggal untuk mendapatkan yang 99% yang akan diberikan Allah kelak di surga? Kalau bagian kita dunia saja kita rebutan dengan semua makhluk,
1% tidak kita miliki sendiri, itu kita ikut rebutan, itu saja kita tidak mau tertinggal. Tidak ada yang mau ketinggalan untuk kesenangan dunia. Kita rela melakukan segala daya upaya, mencurahkan semua potensi untuk mengambil bagian dunia kita. Bahkan persyaratan yang disyaratkan tridik-tridik sampai A sampai Z, diterima di kerja ini dengan syarat 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6, 7, 8 seterusnya. Itu mayoritas kita itu curahkan semua potensi satu demi satu, berusaha untuk dipenuhi persyaratannya. Tujuannya apa? Biar dapat bagian dunia, biar diterima kerja dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Masa persyaratan untuk mendapatkan 99 di surganya Allah hanya iman dan takwa, hanya 2, iman dan takwa. Masa kita tidak bersegera? Nah, mari kita tanyakan nurani kita masing-masing. Kalau yang dipertanyakan apakah saat ini boleh 99% itu kita mohonkan pada Allah biar diturunkan di MTA, ya enggak dikabulkan. Kita meminta sesuatu yang kita tidak tahu hakikatnya, meminta sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Yang 99% Allah simpan khusus nanti dicurahkan kepada hambanya yang bertakwa. Tidak semua makhluk, tidak semua manusia, hanya manusia-manusia yang bertakwa. Saat ini 1% semua makhluk rebutan, dan anehnya manusia yang punya akal sehat yang paling rakus, paling tamak dalam rebutan itu. Hewan itu kalau makan sama dia wis warek wis. Nek manusia tidak, ijek kurang, golek ngone liyane, nyolong ngone kancane, korupsi sana, korupsi sini. Tamak rakus. Bagiannya kucing saja dimakan oleh manusia sekarang. Tulangnya dibuat lunak sehingga bisa dimakan. Kucing ngenteni gerai juga dikrikiti, rine dikrikiti oleh manusianya. Padahal kucingnya menunggu, wah dibagi ri, lumayan. Ternyata tidak, rinya saja juga masuk ke dalam perut. Itu menunjukkan tamaknya manusia. Bahkan ada manusia sekarang sak kucing-kucingnya dipangan. Ada nggak yang begitu? Ada. Ngenteni, wah rine wis dimakan habis, jek luwe kucingnya dipangan sisan. Banyak ada manusia yang memakan kucing. Ora terima kucing, manusia podo menungsone dipangan sisan. Rakus sekali manusia ini. Ngono kok ngaku makhluk yang paling mulia. Padahal rakus sekali. Nah, maka mari kita bersegera kalau kepingin yang 99 tidak di dunia ini, nanti insya Allah akan kita dapatkan di surganya Allah dengan syarat wasari'u sur'ah tasarruk, cepat, jangan ditunda, karena wasari'u beda dengan was'au. Kalau wasari'u itu secepat kilat, maka orang Arab itu kalau ngomong surah, yalah surah, itu ayo cepet wes ora usah nunda-nunda meneh. Tapi kalau was'au itu bersegera, tetapi ada tahapannya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul. Baik, bersegera juga di situ. Tetapi ada tahapannya, mandi, wudu, kemudian berjalan ke masjid dan lain sebagainya, ada tahapannya. Tapi kalau surah itu segera wes surasa nunda-nunda meneh. Tidak ada waktu meski hanya sedetik pun untuk kamu menunda lagi. Maka wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Usahakan itu kalau menginginkan 99. Ya, ada lagi?